Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan operator Dapodik atau operator data pokok pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah-sekolah rekan-rekan sekalian gitu ya. Oke, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menginformasikan terkait dengan apa hal yang baru di Dapodik versi 2023.d ya. Dan saya lihat secara keseluruhan untuk Dapodik versi 2023.d itu ya, yang ini itu tidak ada perbedaan dari versi 2023.c ya. Namun yang perlu ditekankan di versi Dapodik 2023.d ini ya rekan-rekan, di menu Sarpras gitu ya. Di menu Sarpras di sini ada tanah dan bangunan ya. Kalau kita lihat di tanah dan bangunan ini ada sedikit yang berbeda gitu ya, di mana di sini ada kolom kerusakan dari manajemen SP, yaitu terkait dengan kondisi dan bobot untuk jenis prasarana ya. Dan tentunya di sini masih dalam kondisi belum diisi atau bobotnya ini masih kosong gitu ya. Dan kalau kita cek, misalkan di sini saya punya blok 21 ya di sini. Blok 21, kalau saya lihat ya, kita lihat di ruangnya itu, di blok 21 itu adalah ruang perpustakaan ya. Ruang perpustakaan kalau dilihat dari kondisi ruangnya itu sudah terisi, yaitu kerusakannya adalah disebutnya rusak berat, jenisnya itu ya. Jadi kalau rekan-rekan klik di sini ada 3 jenis kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat gitu ya. Dan ini ada nilai kerusakannya itu berapa persen di rentangnya itu ya. Untuk rusak ringan 1-30%, untuk rusak sedang 31% sampai 45%, dan rusak berat itu 46-100% tentunya. Nah, walaupun di sini ya rekan-rekan sudah terisi rusak berat 50%, tetapi kalau kita lihat di sini ya, di sini bahwa kerusakan dari manajemen SP itu belum terisi dan masih 0% gitu ya. Artinya ketika kita mengisi di Dapodik, ketika disinkronkan tentunya ini di manajemen SP tidak secara otomatis itu terisi. Nah, kita cek sekarang di manajemen SP-nya ya rekan-rekan. Nah, kita lihat di manajemen SP, silakan rekan-rekan masuk di sp.datadik.kemdikbud.go.id ya. Dan kita langsung ke Sarpras saja di sini menunya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada blok 21 ya. Nah, ini ruang perpustakaan ya, ruang perpustakaan. Dan di menu ruang ini ya, kemudian di sebelah kanannya ini ada bangunan ya. Kalau kita cek di sini ya, kita cek dulu, saya punya blok 21 misalnya ini. Nah, blok 21 di sini kita cek kondisi ya. Kita cek kondisi di sini. Nah, kondisi kerusakannya di sini masih 0% ya. Nah, ini berkas penilaian, kemudian berkas terlampirnya juga masih kosong. Nah, di sini ya rekan-rekan, kalau misalkan di sini masukkan tadi 50%, nah di sini tentunya rekan-rekan akan melihat bahwa kondisinya itu akan sama dengan apa yang ada di Dapodik di sini ya. Nah, kalau saya lihat tadi misalnya yang ini, kondisi ruangnya itu adalah 50 rusak berat. Dan kita lihat di perpal SP ya, di sp.datadik itu ya, kalau kita masukkan 50% ini adalah rusak berat. Nah, tentunya rekan-rekan harus sesuaikan.
disesuaikan dengan nilai yang ada di aplikasi Dapodik di sini, gitu ya. Kalau di sini 50% dan di sini juga harus 50%. Dan tentunya rekan-rekan juga harus melampirkan berkas penilaian di sini ya. Berkas penilaian harus diupload dan nanti di sini akan terlihat berkas datanya sesuai dengan apa yang telah dinilai oleh pihak PUPR gitu ya, oleh pihak PUPR. Nah, untuk untuk memberikan penilaian tentunya rekan-rekan itu tidak bisa membuat penilaian secara sendiri gitu ya, tetapi harus minta ke pihak PUPR supaya lebih teliti gitu ya. Walaupun emang kita bisa membuat sebuah penilaian tentang kerusakan bangunan, ini ada di format penilaian ya, format penilaian identifikasi kerusakan bangunan sekolah. Nah, di sini sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 ya, dan PMK 78 2019 gitu ya. Nah, di sini sudah ada ya rekan-rekan, nanti kalau ada yang mau filenya silakan rekan-rekan bisa di chat melalui WA ya, nanti saya akan kirim form identifikasi kerusakan bangunan sekolah, atau di sini juga ada simulasi perhitungan ya, seperti ini rekan-rekan. Nah, ini ada simulasi kerusakan bangunan seperti ini dan formatnya ini akan secara otomatis gitu ya. Nah, kita bisa membuat perhitungan di sini dengan acuan tadi, mengacu pada di sini panduan penilaian kerusakan. Di sini ada sebetulnya ya, kalau kita buka nah di sini bisa kita lihat ya panduan untuk pengisian penilaian kerusakan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini formulir penilaian kerusakan seperti ini ya, dan di bawahnya pun di sini ada contoh perhitungan-perhitungan ya. Ada contoh perhitungan-perhitungan mulai dari kolom misalnya ya, kemudian balok, kemudian pelat dan sebagainya. Di sini atap gitu ya, ada juga ya. Nah, jadi rekan-rekan harus mengacu pada panduan penilaian kerusakan ini sendiri untuk mengukur tingkat kerusakan gitu ya. Nah, silakan nanti di WA saja ya, di video ini saya cantumkan sudah ada nomor WA-nya. Nanti kalau misalkan ada yang WA, silakan saya akan kirim panduan, kemudian form identifikasi kerusakan atau simulasi perhitungannya gitu ya. Dan tentunya ini berimbas sekali pada apa yang kita inginkan selama ini terkait dengan sekolah, apalagi sekolahnya itu adalah sekolah yang sudah penuh atau sudah tidak layak gitu ya. Contohnya misalkan kelasnya sudah pada rusak gitu ya, dan tentunya perlu biaya untuk melakukan rehab ya, atau RKB gitu ya, atau ruang kelas baru gitu ya. Nah, tentunya rekan-rekan harus mengisi form ini di sp.datadik dengan benar ya. Artinya tidak hanya rekan-rekan itu mengisi tingkat kondisi dengan tingkat kerusakan tertentu ya, kemudian di sini tinggal simpan. Tetapi rekan-rekan juga harus melampirkan bukti dari penilaian itu sendiri di sini ya. Jadi tadi ini form perhitungan kerusakan itu harus dilampirkan ya. Di sini ada tingkat kerusakannya berapa gitu ya. Kemudian di sini ada tim survei atau petugas survei, kemudian disetujui oleh kepala dinas minimal ya. Kemudian di sana ada kota dan provinsi. Kemudian di sini ada mengetahui dinas PU kabupaten, kota atau provinsi tentunya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan di sini
datanya sudah ada, kemudian diupload ke sini, dan data tersebut itu menunjukkan kondisi yang kita isikan di sini, misalnya 50%, ya. Dan nanti akan terlihat lampiran di sini. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sebelum menyimpan kondisi dari ruangan itu sendiri atau bangunan itu sendiri, alangkah baiknya rekan-rekan koordinasikan lagi atau komunikasikan lagi dengan bidang sarana prasarana yang ada di sekolah, ya. Nanti bidang sarana dan prasarana sekolah akan menghitung secara kasar, kemudian nanti diajukan ke Dinas Pendidikan, dan nanti di Dinas Pendidikan itu akan diajukan lagi ke PUPR, ya, apakah layak perhitungan kita atau emang perlu adanya perhitungan yang memang itu memang diperlukan PUPR itu turun ke lapangan untuk menghitung bangunan yang rusak itu sendiri, gitu ya. Nah, intinya bahwa jika sekolah rekan-rekan itu ingin mendapatkan rehab ataupun RKB di sekolahnya masing-masing, tentunya pengisian dari informasi bangunan yang ada di sp.datadik.kemdikbud itu harus sesuai dengan apa yang dimasukkan di Dapodik ini, gitu ya. Nah, itu rekan-rekan terkait dengan bagaimana cara mengisi kondisi ruang atau bangunan yang rusak di Dapodik versi 2023.d, ya. Oke, terima kasih, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.